Nah, tentu saja untuk menghilangkan gangguan yang ditimbulkan dibuat oleh orang kufar, di antaranya penuh dengan peperangan. Untuk memerangi mereka perlu kepada persediaan. Nah, jihad ini tidak cukup hanya dengan doa ya, tapi dengan persediaan yang cukup, baik itu physically atau mentally ataupun juga strategi dalam peperangan. Dalam surah 8 ayat 60, surah 860 ini ada perintah dari Allah kepada orang-orang mukminin supaya mereka sentiasa menyediakan persediaan dan persiapan bagi menghadapi musuh-musuh mereka. Kalau anda perhatikan kalimah itu, ayat tersebut bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Wa a'iddu itu kata kerja perintah, maknanya siapkanlah, sediakanlah oleh kamu. I'dad, rutwatnya i'dad, persediaan. Kita mesti bersedia dengan segala sesuatu untuk memerangi musuh Islam. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Siapkanlah, sediakanlah oleh kamu sekalian wahai orang-orang mukminin segala jenis dan bentuk kekuatan yang kamu mampu buat dan lakukan mengikut kemampuan kamu. Anda perhatikan kalimah min quwwatin, min quwwatin, kekuatan. Allah menggunakan indefinite word pakai tanwin. Allah tidak menggunakan alif lam yang menunjukkan ma'rifah spesifik, tetapi di sini Allah menggunakan secara umum. Ini menggambarkan yang dimaksud kekuatan yang umum. Dalam konteks berperang, tentu saja orang Islam mesti mengetahui sains dan teknologi. Oke, sains dan teknologi penting dalam konteks peperangan untuk menyediakan senjata. Kekuatan strategik. Bagaimana strategi untuk berperang? Taktik atau disebut siasah. Ini kerana dalam satu hadis disebut al-harbu khida'un. Peperangan itu penuh dengan tipu daya. Dia pada strategi tadi. Oke, saya harus tahu itu. Bagaimana caranya menguasai persenjataan. Ya, disebut sains persenjataan, teknologinya. Dan juga teknologi serta sains ini akan selalu berubah dari satu generasi pada generasi berikutnya. Demikian bentuk persenjataan. Ini perintah dari Allah yang bagi saya agak diabaikan ya oleh umat Islam di zaman kita hari ini. Dari sudut senjata kita baru jadi customer, belum menjadi producer. Kalaupun kita membeli yang sudah third hand atau yang sudah berkarat. Yang penting dapat commission itu barangkali. Itu kadang-kadang kita kalau beli pun. Taib. Padahal di sini wa'iddu lahum mastata'tum. Kemudian bukan hanya senjata, tenteranya harus dilatih tentera. Physically, mentally, benar-betul tentera yang tahan lasak ya. Yang sudah dilatih. Dan untuk melatih ataupun memiliki tentera yang kuat, physically and mentally, dia perlu kepada keuangan yang banyak sekali. Jadi di sini tidak sekalipun disebut di situ doa ya. Dan hadapilah musuh kamu dengan berdoa kepadaku, niscaya akan aku picit musuh-musuh kamu. Ada ke ayat macam itu? Tidak ada. Nah, tengok. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Islam tidak hanya membincangkan soal masjid. Islam tidak hanya membincang soal di masjid saja, tapi juga dalam konteks ketenteraan. Bagi tahu pada saya, agama mana yang mengajar kepada pemeluknya supaya menyediakan tentera yang canggih selain pada Islam? Tidak ada. Dan ini menunjukkan agama ini bukan hanya sekedar urusan bagaimana nak memperbaiki hubungan seorang hamba dengan Tuhannya, tapi dalam urusan juga ketenteraan. Sebab kenapa? Kamu itu ada musuh. Sejak Islam itu lahir hari pertama, ketika Nabi memproklamasikan, proclaim
kerasulannya dan Islam, permusuhan sudah nampak. Dipimpin oleh bapa saudaranya sendiri yang namanya Abu Lahab. Sejak pagi itu sehingga hari ini, sehingga kiamat, umat Islam selalu dikelilingi oleh musuh-musuhnya. Pada ayat itu Anda perhatikan, turhibu nabihi, di tengah-tengah ayat, aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum wallahu ya'lamuh. Jadi musuh nih, ada musuh yang kamu ketahui dan ada musuh yang tidak kamu ketahui. Yang kamu ketahui siapa? Orang kufar yang etek kamu. Jelas. Kamu siapa kamu di antara kamu yang tidak kenal Bush? Semua orang kenal namanya Bush, yang selalu etek negara Islam. Itu jelas. Aduwallahu aduwakum. Saya nak bagi komen dahulu. Musuh umat Islam adalah musuh Allah. Musuh Allah adalah musuh umat Islam. Karena mereka orang kafir memusuhi umat Islam karena perbezaan akidah. Yang mereka musuhi ialah Islamnya. Islam itu belongs to Allah. So kalau begitu mereka pun memerangi Allah Subhanahu wa taala. Baik, aduwakum wa aduwallah. Aduwallahi wa aduwakum. Musuh kamu dan musuh Allah. Musuh Allah dan musuh kamu.